Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Aisyah Fitriani dengan NIM 2021030028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yaitu analisis penerapan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran di SD Negeri Sukotiti, tantangan dan problematika. Latar belakang masalah pada proposal ini adalah awal mula pencetusan kurikulum merdeka belajar yaitu melihat pada kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang menyebabkan berbagai kendala dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 yang selama ini digunakan kemudian disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang difungsikan untuk memudahkan satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Penerapan kurikulum merdeka ini sendiri tidak dilaksanakan secara serentak dan masih mengacu pada kebijakan yang memberikan keleluasaan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum. Karena termasuk baru, maka sebagai persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka, tentu saja sekolah dan guru perlu mempersiapkan dengan baik dimulai dari berbagai struktur kurikulum merdeka. Asesmen di dalamnya, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, pelaksanaan proyek dan lainnya. Kurikulum merdeka ini tentu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu wajar apabila dalam penerapannya terdapat kesulitan-kesulitan. Lalu untuk sebagaimana diketahui bahwa kurikulum merdeka ini baru di Indonesia dan belum semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka ini sehingga revisinya ini masih sedikit terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya akan melakukan penelitian yang membahas tentang analisis penerapan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran di sekolah dasar negeri Sukojati. Untuk identifikasi masalahnya yaitu yang pertama ada kurangnya skill dalam pengalaman guru untuk menghadapi kurikulum merdeka. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru mengenai kurikulum merdeka, terbatasnya kemampuan soft skill pendidik, terbatasnya fasilitas kelas atau laboratorium sekolah, keterbatasan guru dalam pengetahuan dan pemahaman awal tentang materi dan konteks, terus kurangnya buku pelajaran atau sumber belajar lainnya, dan tidak semua guru mungkin siap atau terlatih dalam menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penerapan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran di SD Negeri Sukojati. Yang kedua ada apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri Sukojati. Untuk tujuan penelitiannya, satu, untuk mengetahui penerapan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran di SD Negeri Sukojati. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat kurikulum merdeka di SD Negeri Sukojati. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan ilmu bagi para peserta didik dan membaca agar bisa mengelola pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama ada bagi sekolah sebagai salah satu bahan masukan untuk meningkatkan kesiapan sekolah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada bagi pendidik. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan untuk pendidik di sekolah maupun di perguruan tinggi sebagai pengukur kesiapan peserta didik dalam pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian. Yang ketiga ada bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan kurikulum merdeka pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada kajian teori. Untuk pengertian kurikulum merdeka berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum merdeka berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai dengan finish secara testimologi. Dan kurikulum menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidik dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar peserta didik memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, ada fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah data berupa kata-kata tertulis dari sumber data yang diperoleh di lapangan. Karena dalam penelitian ini setelah data dari lapangan terkumpul dan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka penelitian mengelola dan menganalisis secara kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada rancangan isi skripsi. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua bagian inti, terus yang ketiga ada bagian akhir. Untuk bagian awal adalah sampul luar, sampul dalam, nota pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, keaslian skripsi, halaman moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstraksi. Bagian intinya bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab 2 ada landasan teoritis yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Yang bab 3 ada metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan jadwal penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, teknik analisis data. Yang keempat atau bab keempat adalah hasil dan analisis penelitian, berisi profil objek penelitian, deskripsi data, dan analisis data. Yang bab kelima ada penutup, kesimpulan, dan saran. Bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.